Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Ustadz Fauzan Amin. Pada Ustadz Fauzan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fauzan Amin atas pembacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan semakin menambahkan keimanan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya
Subhanul Waton dan Mas Ma'arif NU. Kepada panitia kami mohon, dan kami mohon kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Angkat hati wahai tanah airku, dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau wajib merdapatku. Siapa datang mengangkat, binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengangkat, binasa di bawah tulimu. Bangkit dengan
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua LP Ma'arif NU PBNU yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Arifin Junaidi. Kepada Bapak Kiai, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama, para sepuh, para khusus narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Ateng, para pengurus lembaga pendidikan Ma'arif itu yang sempat bergabung, para panitia baik steering komite maupun organizing komite, peserta pelatihan PJJ untuk Kepala SDMI Angkatan keempat yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun melalui Zoom untuk mulai pelatihan kita. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas Tuhan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat kita ikuti melalui lembaga pendidikan Ma'arif NU pada khususnya dan melalui Jamiah NU pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf, saya ini sedang berada di dalam mobil karena tiba-tiba mendadak diambil oleh Profesor Dr. Yajisa SMA PBNU. Jadi saya mundur, karena itu saya tidak mengucapkan. Saya harapkan saja para peserta untuk bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik-baiknya. Pelatihan ini Bapak dan Ibu peserta ini merupakan kesempatan yang sangat baik, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pelatihan PJJ untuk kepala sekolah yang pertama yang diadakan oleh lembaga pendidikan dengan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Ini sudah berlangsung 3 angkatan, ini angkatan keempat. Insya Allah nanti sampai Oktober kita targetkan 8 angkatan. Bapak-bapak kalian akan memperoleh di keterampilan pembelajaran jarak jauh tentang monet. Itu masing-masing pelatihannya saya kira sudah siap hari ini. Ikut baik-baiknya. Alhamdulillah pelatihan PJJ untuk Kepala SDM yang angkatan 4 ini kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka pelatihan PJJ untuk Kepala SDM yang angkatan 4 ini Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Kiai Arifin Junaidi atas sambutannya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, tidak macet dan selamat sampai tujuan, dan tentu dalam rangka memperjuangkan lembaga pendidikan Ma'arif NU, dan pesan-pesan Pak Kiai mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan seksama. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama narasumber utama kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Aceng Abdul Aziz. Beliau ini adalah Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Ali di Rektorat Pendidikan Pondok Pesantren dan Diniyah Takmiliyah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga selaku Sekretaris LP Ma'arif NU periode tahun 2010. Asli sekretaris asli. Siap Pak Ogi.
Siap. Ya, baik, cek sound Pak Ya, Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Alhamdulillah bisa bergabung pada siang hari ini. Reuni ini Pak. Waalaikumsalam. Oh nanti Pak Aceng itu sekretaris Pak, saya ini hanya pelanjutnya. muatan kurikulum pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Tentu ini sangat penting. Kenapa menghadirkan Pak Aceng? Karena juga beliau selain Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Mahat Ali, beliau juga aktif di dunia pendidikan. Tentu banyak hal yang bisa kita gali, informasi dan akses yang nanti bagi Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara ini bisa langsung berinteraksi, berkenalan dengan beliau. Baiklah, untuk lebih mempercepat waktu dan diskusi kita atau nanti pemaparan dari Bapak Aceng Abdul Aziz, kita dengarkan seksama. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Alif, host kita pada meeting sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Buya Prof. Dr. Said Agil Siraj, Ketua PPLP Ma'arif Pak Kiai Arifin Junaidi, orang tua kita saat ini yang sangat luar biasa untuk membina lembaga pendidikan Ma'arif, yang terhormat juga para instruktur, saudara-saudara saya, ada Mas Ogi, Sekretaris PP Ma'arif, ada Mas Bahaudin, ada Wakil Ketua, ada Mas Soleh Abwa, ada yang sedang tersenyum, Ibu Saidah Sakwan, para pengurus Ma'arif se-Indonesia, para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, host kita dan Kiai Imam ya memberitahu beberapa hari yang lalu terkait dengan kegiatan yang ini sudah kali yang ketiga atau keempat ya Mas Alif ya. Ya. Dan keempat ya Pak Ogi ya. Dan keempat, tentu saja ini adalah kegiatan responsif yang luar biasa, pasti ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di daerah, khususnya di Lembaga Pendidikan Ma'arif. Pada kesempatan ini, saya diminta oleh Mas Alif itu untuk membuat bahan. Mungkin kalau Mas Alif nge-share, kita bisa lihat bareng-bareng. Baik, Pak. Iya, dan ini terkait dengan adanya momentum pandemi COVID-19 yang kita sikapi secara positif. Dan ini berarti kita semua, sahabat-sahabat semua, para guru, para kepala, harus menjadikan ini untuk dipertimbangkan sebagai baseline baru pendidikan kita. Karena kita saat ini ternyata tergerak ya untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, dan saya kira hal yang sangat tepat dilakukan diklat PBJJ oleh Ma'arif PBNU ini. Kita bisa melihat dalam slide berikutnya bahwa masa depan
Indonesia di tahun 2025 ya, itu membutuhkan SDM yang kompeten dalam menghadapi era industri 4.0. Praktik pendidikan as usual saya kira perlu menyesuaikan dengan paradigma dinamis saat ini. Setidak-tidaknya kita perlu memprediksi kondisi sosial dan ekonomi 2025, atau saya kira sebelum terlalu jauh ke 2025, di mana pemerintah memasuki tata kelola baru sebagai dynamic government. Nanti teman-teman semua bahwa pemerintah itu menjadi sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat. Jadi kalau Mas Ogi menyampaikan pandangan, pada saatnya nanti pemerintah itu langsung respon, gitu. Kalau sekarang kita menyampaikan pandangan, kadang-kadang ada loading dulu, gitu kan. Nah, ini perubahan itu nanti akan terjadi bahwa pemerintah pada saatnya akan sangat responsif terhadap segala aspek masyarakat, kemudian bekerja kolaboratif antara government dan stakeholder non-government, kemudian memiliki SDM-nya pun mereka adalah aparatur pembelajaran, mereka kompeten, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta satu hal, mereka sudah sadar bahwa layanan publik harus diberikan secara prima. Dan ini sedang proses, kalau saya amati itu sedang proses hampir di seluruh kementerian dan lembaga itu sudah mencoba dengan upaya-upaya bagaimana melakukan perubahan mindset, perubahan culture set. Ya, mungkin hal ini yang lebih pakar ini Mbak Saidah sebetulnya. Nah, saya membayangkan Mas Alif di slide berikut itu, Ma'arif ini kan sebagai raksasa penyelenggara pendidikan. Ya, luar biasa ya Pak Sekjen, Pak Ketum nih. Kita mengelola lebih dari 12.000 lembaga pendidikan untuk jenjang dasar dan menengah tersebar di seluruh Indonesia. Ini kan kalau bukan gajah ya raksasa tentu saja ya. Jadi kalau 20.000 Pak. Wah, 20.000 apalagi Pak Ogi. Kalau sudah 20.000 ya raksasa yang besar lah ya. Dan ini Atasnya gajah Pak. Dan ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana bentuk pendidikan kita, gitu. Ya, jadi saya kok merasa bahwa kendati ini pandemi, tapi pasca pandemi, setidak-tidaknya kita harus punya baseline baru dalam pendidikan. Ada dua yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pada konteks perencanaan pendidikan yang responsif terhadap kapabilitas iptek dan inovasi, begitu. Dan yang kedua, ini akan relevan dengan diklat kita yang keempat ini adalah bagaimana kita melakukan penguatan pembelajaran yang berorientasi pada higher order thinking skill atau HOT, gitu. Yakni kecakapan berpikir tinggi. Dan ke depan saya kira arah pendidikan ini, perencanaan pendidikan yang baik dengan pembelajaran yang baik, tidak hanya untuk kita Nahdiyin, saya kira program ini pun strategis bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Di dalam slide berikut ini, di dalam slide berikutnya, kita melihat ya
ya di dalam slide berikutnya ini kita melihat yang pertama perencanaan pendidikan. Saya menemukan satu metode ini Pak Ugi ini, ya ada metode Kaizen namanya. Ya ini kenangan setelah kita pergi ke Jepang sama Pak Ugi dulu, yang dikenalkan oleh Gajak. Profesor Masaaki Imai tahun 1986. Beliau itu kan konsultan manajemen mutu dari Jepang University ya. Saya tahu Jepang karena sempat diutus oleh Ma'arif ke sana ya untuk melihat sakura katanya. Tidak melihat lembaga pendidikannya. Iya. Nah, itu metode ini dapat digunakan saya kira untuk penguatan sistem pendidikan kita, pendidikan NU, tanpa meninggalkan standar existing. Dan justru akan menjadikan hal-hal yang terjadi saat ini itu sebagai formula baru ya, sebagai standar baru. Dan itu nanti akan menjadi baseline secara terus-menerus bagi inovasi pendidikan selanjutnya ke depan. Jadi pernah ada yang kami pelajari itu kan Bu Saidah ahlinya, ahli fikih, yaitu kaidah al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah yang Pak Yai Ma'ruf itu kan ditambah lagi gitu, wal islah ila mahwal aslah tumal aslah fal aslah gitu kan kira-kira. Jadi ini Kaizen, persis apa yang disampaikan oleh Prof Prof Masaaki Imai itu. Nah, dalam gambar itu saya melihat bahwa metode untuk continuous quality improvement ini itu dengan pendekatan PDCA cycle itu. Jadi ada plan, do, check, dan act. Satu contoh misalnya, jika kita sekarang melakukan pembelajaran jarak jauh, gitu, PJJ, gitu, sebagai rencana kita maka kita lakukan, tapi lalu kita evaluasi, kita cek dalam beberapa saat, lalu kita rumuskan lagi program. Kalau cocok ya kita lanjutkan, kalau tidak kita improve dengan inovasi-inovasi baru. Dan ini sangat penting saya kira untuk organisasi raksasa sebesar kita responsif terhadap segala kondisi yang terjadi. Dalam slide berikut, Mas Alif, saya merekognisi apa yang pernah kita pelajari ya dalam dunia pendidikan itu belum ya. Jadi belum itu dalam taksonomi pendidikannya itu kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Nah ini di slide berikut, karena slide yang ini tadi saya bilang kita harus sudah responsif. Jadi pada slide berikutnya Mas. Nah ya, nah ini kata belum begitu. Sambil kita pembelajaran jarak jauh, kita melengkapi infrastrukturnya, kita membenahi metodologinya yang nanti akan dibahas lebih jauh di diklat ini. Jadi kata belum di kognitif, afektif, dan psikomotorik ini gitu, itu terjadi proses pembelajaran. Dan pada yang kognitif itu terbagi dua, ada lower order thinking, ada yang high order thinking. Nah ini kita lihat. Nah ini di dalam kurikulum 13 yang direvisi 2016 itu kan mencoba memaksimalkan dimensi HOT
gitu kan, yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi. Jadi kita melihat bahwa walaupun prakteknya masih terus kita evaluasi, apakah analisis, evaluasi, dan kreasi ini bisa berhasil ditanamkan kepada anak-anak kita, gitu. Tetapi saya kira harus terus kita usahakan, karena tantangan generasi milenial itu bersifat kompleks, yang membutuhkan kemampuan problem solving dan kreativitas. Ada catatan nih dari Bappenas tahun ini. Jadi pembelajaran berkualitas rupanya memang membutuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills, dan ini memang belum optimal, kata Bappenas. Dia kemudian merilis hasil PISA, Program for International Student Assessment, diambil contohnya di tahun 2015, yang menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar kompetensi masih rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN. Nah, ya kalau Indonesia itu 20.000 lembaganya di kita, saya kira kita bisa berkontribusi pada peningkatan hasil PISA ini. Ada lagi hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia AKSI, menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai kompetensi minimum ya. Jadi ada di beberapa daerah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah-sekolah kita ya. Tapi ini yang agak unik, berarti jangankan ada kontribusi kita gitu. Karena ternyata dari UKG 5 tahun yang lalu gitu, uji kompetensi guru. Nah, ini Pak Abua ini. Kayaknya Pak Abba ikut ngisi nih. Jadi ternyata di hasil UKG 2015 ini menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensinya Mas Abua, yaitu sebesar 55%. Jadi, gitu. Lalu kalau di dosen memang kita sampai saat ini dari hampir 300.000 dosen memang baru 14% yang berkualifikasi doktor. Termasuk saya, belum dokter. Insya Allah. Amin, amin. Bu Khadijah temannya Mas Bu Saidah itu juga belum itu. Kalau Mas Alif sudah menyusun, Pak Abua sudah menyusun. Ini, iya, gitu. Dalam slide berikutnya Mas Alif. Diklat kita kan sekarang sebetulnya merespon pandemi. Tetapi sesungguhnya kalau bagi saya, ini kan sesuatu yang ada atau tidak pandemi, kita memang harus kompeten dalam penyelenggaraan virtual learning, dalam e-learning ini, gitu. Ya, jadi diklat sebagai salah satu cara mendongkrak kualitas pembelajaran di lingkungan Ma'arif. Saya kira melalui diklat ini pasti wawasan dan keterampilan akan bertambah, dan sebagai respon terhadap kondisi pandemik di mana belajar tatap muka belum dianjurkan, saya kira ini menjadi penting sekali, dan informasinya ini akan diperluas, begitu. Jadi saat ini belajar tatap muka ini kan terbatas hanya di zona hijau. Nah, ini sedang disusun surat keputusan bersama 4 menteri, Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, gitu. Itu akan diperluas yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Itu sampai ke
zona kuning. Kenapa? Ternyata yang menjadi alasan untuk perluasan ini bahwa PJJ itu menimbulkan kendala pembelajaran, gitu kan. Jadi kita sih menyadari juga ya, karena pembelajaran jarak jauh itu kan, e-learning itu kan banyak syarat dan rukunnya. Dan mungkin sebahagian dari lembaga kita juga belum memenuhi istitoah gitu kan kira-kira. Jadi memang banyak sekali yang menginginkan tatap muka. Apalagi itu yang viral, yang ibu-ibu ngomel-ngomel itu. Ya, itu saya kira karena pembelajaran jarak jauh terus dia menjadi repot, itu juga menjadi alasan. Tapi kita perlu. Mas Bahudin tahu yang viral ibu-ibu itu ya. Ya, itu besar masalahnya saya kira. Nah, yang dipukulin itu juga. Ya, ada masalah memang. Transfer knowledge-nya bisa dilakukan, tapi nilai-nilai karakter atau moralitas kan belum tentu bisa diserap peserta didik secara baik. Jadi contoh langsung atau uswatun hasanah dalam proses transfer of value itu nggak bisa terpenuhi. Padahal paradigma ma'arif gitu oleh Gus Dur dulu ditulis dalam sebuah dokumennya itu, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mengembangkan potensi kemanusiaan, khalifatullah fil ardh gitu, dan potensi ketuhanan sekaligus Abdullah gitu ya. Jadi ya kiranya akses PJJ yang sedikit mereduksi proses sosial bisa diminimalisasi. Dan ini ke depan kita ada harapan baru ya. Sudah ada society 5.0 ya. Gitu. Sebuah era di mana teknologi akan didesain dengan human center society. Jadi besok akan lebih manusiawi. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, saya kira dalam pengamatan kita memang masih ada ya indikasi lemahnya pendidikan karakter, rendahnya pengamalan agama, adanya kecenderungan intoleransi, harmoni sosial juga kurang bisa kita banggakan. Kadang-kadang pendidikan multikultural dan pluralisme sudah agak jarang dibicarakan. Nah, ini ada riset LSI, begitu. Intoleransi terjadi memang dalam bidang agama dan politik. Ada keberatan membangun rumah ibadah, ada keberatan pemimpin berbeda agama. Saya kira pencerahannya kan ada di lembaga pendidikan. Kalau kita insya Allah sangat aktif ya, lembaga pendidikan Ma'arif tentu adalah lembaga pendidikan yang cara berpikirnya saya kira wasatiyah. Nah, untuk itu tidak heran kalau Kementerian Agama mengusung program moderasi beragama, ya Ma'arif yang sangat responsif. Karena pendidikan moderasi diharapkan bisa membangun sikap wasatiyah dalam beragama dan bermasyarakat. Jadi kesadaran hidup rukun dan toleransi bisa dibangun dari proses pembelajaran. Bukan hanya dari mapel agama saja, mapel ilmu-ilmu sosial, tapi juga bisa diinsersi dalam semua mapel lain. Saya kira ala kulli hal memang kita perlu membuka kemampuan literasi peserta didik itu sebagai faktor yang esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Jadi literasi itu merupakan bentuk cognitive skill ya, kalau tidak salah, yang tampak dalam tanggung jawab sosial, lahirnya kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kecakapan sosial. Dan sepertinya di klub PJJ yang kita selenggarakan ini dirancang untuk menghasilkan profil lulusan seperti itu. Jadi mudah-mudahan tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Mas Alif yang ingin saya sampaikan, begitu.
Billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aceng Abdul Aziz atas materinya yang sangat luar biasa. Kita juga ketahui selain beliau sebagai Kasubdit, beliau ini sebagai Ketua Pokja Moderasi Beragama di Kementerian Agama. Jadi bagaimana bisa tadi ada hal yang disampaikan terkait dengan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, sehingga para peserta didik kita bisa memiliki wawasan keislaman yang wasatiyah dan moderat. Baik, Bapak Aceng, mohon maaf karena waktu yang disiapkan ini tidak yang disiapkan tidak dengan tanya jawab peserta. Nanti peserta bisa berkomunikasi langsung apabila ada hal yang perlu disampaikan. Nanti kita akan lanjut langsung dengan materi training yang akan disampaikan oleh para trainer. Baik, untuk mempersingkat acara selanjutnya yaitu doa penutup. Untuk rangkaian acara pembukaan ini kami mohon di ruang Zoom ini ada Pak Kiai Sunan Fanani dari Sekretaris LP